berjalan bersamamu, tak akan ku gentar tanganmu. Shalom, selamat pagi. Pasti banyak yang nanya kan, ini siapa ya namanya? Kalau gitu saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Miss Putri. Saya kerjanya di TU. Jadi kalau misalkan nanti ketemu saya di lorong atau di luar, panggil aja Miss Putri, halo. Oke? Oke, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita akan angkat pujian. Terima kasih. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini sehingga kami bisa beribadah melalui online ini. Walaupun dengan online kami bisa berkumpul, bersatu, walaupun tidak
dengan keadaan yang baik. Terima kasih Bapak, berkati ibadah ini dari pagi pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Oke, kita akan lanjut pujian kita. Kita akan nyanyikan Tuhan Yesus Baik. Sebelumnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Duduk diam untuk dengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku.
Selamat pagi. Abdel mau tanya, rajin itu pangkal apa yo? Ayo. Nah, sebelum kita jawab, Kak Abdel tahu nih, ada yang sudah tahu jawabannya. Rajin pangkal apa? Tapi Kak Abdel kepingin jawabannya kita simpulkan, kita temukan jawabannya setelah kita baca ayat berikut ini. Mari, sebelum baca ayat, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami datang kepadamu, mengkhususkan waktu kami untuk diisi oleh firman Tuhan, kekuatan kami yang akan menolong kami, memberikan pencerahan, memberikan semangat yang baru, memberikan pengertian yang baru, supaya kami bisa melakukan kegiatan belajar dengan baik dan dengan rajin. Sesuai dengan tema hari ini, kiranya Engkau Tuhan menolong setiap kami melalui Roh-Mu yang kudus. Kami serahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, ayat yang akan kita baca ada di Amsal pasal 13. Yuk, sekarang kita lihat Amsal pasal 13 ayat yang keempat. Saya bacakan ya, Kak Abdul bacakan ya. Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ayat ini unik. Kenapa? Karena dikatakan hati si pemalas penuh keinginan. Kita itu bisa punya banyak sekali keinginan. Dan bagus loh kalau seseorang itu bisa punya banyak keinginan. Karena faktanya, kenyataannya banyak juga yang sudah tidak kepingin apa-apa. Nah, kalau kita punya banyak keinginan, itu bagus. Cuman, Alkitab mengatakan apa? Kalau yang punya keinginan itu si pemalas, itu sia-sia. Tapi kalau si rajin, itu justru malah akan berkelimpahan. Maksudnya apa? Maksudnya, percuma saja kita itu punya banyak keinginan, tapi kita malas untuk mewujudkan. Jadi akhirnya keinginan yang banyak di orang yang malas sia-sia, alias tidak jadi apa-apa. Nah, itu maksud ayatnya. Dan Kak Abdiel rindu kita semua terus mengingatkan diri sendiri. Ingat loh ya, harus rajin. Kenapa kok harus rajin? Nah, Kak Abdel punya 3 alasan. Alasan yang pertama, tahu nggak teman-teman, bahwa Tuhan sendiri yang sangat mengasihi kita dan menciptakan kita, itu ngomong begini. Yo, kita lihat ya, Yohanes pasal 5 ayat 17. Yohanes pasal 5. Kita baca sama-sama ya. Ini ternyata pentingnya kita rajin. Kenapa? Yohanes pasal 5 ayat 17 mengatakan, yuk kita baca sama-sama ya. Yohanes pasal 5 ayat 17, 1, 2, 3. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ia berkata di sini siapa? Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berkata, Bapakku itu bekerja sampai sekarang. Dan sampai sekarang ini kalau ayat ini dibaca di tahun sekarang, ya berarti Bapa juga bekerja sampai sekarang. Karena ayat yang dipakai adalah present tense. Itu kalau artinya dalam bahasa Inggris adalah kekinian, sekarang. Jadi bukan Allah bekerja kemarin, Allah bekerja dulu, Allah bekerja 5 tahun yang lalu. Enggak, Allah bekerja sekarang, sampai sekarang. Nah, itu alasan pertama. Jadi kita tahu kenapa kok kita mesti rajin. 1, karena Tuhan kita rajin. Nah, kalau Tuhannya rajin, anaknya enggak rajin terus gimana? Anaknya siapa itu? Nah, itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, nah ini yang tidak kalah penting. Yuk kita lihat sama-sama Kejadian pasal yang pertama.
Kira-kira tentang apa? Iya, betul. Tentang penciptaan manusia. Kita lihat sama-sama Kejadian pasal yang pertama. Nah, nih. Kejadian pasal yang pertama ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Weh, tugasnya banyak. Jadi begitu manusia itu Tuhan ciptakan, tugasnya adalah memenuhi bumi, menaklukkan bumi. Maksudnya apa? Mengusahakan bumi. Bumi ini harus ditata, harus diatur, karena bumi adalah pemberian Tuhan. Tuhan titipkan bumi kepada kita. Terus kemudian diapakan lagi? Kita berkuasa terhadap hewan-hewan semuanya, harus ditata semuanya. Baik ikan, baik burung, maupun binatang seluruhnya. Dan Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15. Ini perintahnya Tuhan jelas banget. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi ternyata pada awalnya manusia Tuhan ciptakan itu adalah untuk rajin bekerja. Jadi kenapa kok kita harus rajin? Karena yang kedua, Tuhan sendiri memerintahkan manusia untuk rajin. Manusia diminta untuk melakukan segala sesuatunya yang akan memelihara bumi, yang akan membuat bumi menghasilkan sesuatu buat manusia. Dan kita harus tahu bahwa ternyata rajin itu yang untung siapa? Yang untung kita sendiri. Yang terakhir, alasan yang terakhir, kenapa kok kita ini harus rajin? Nah, ini kita lihat coba. Satu ayat lagi yang mengatakan begini. Ayo, siapa yang bisa temukan ayatnya? Kalau bisa temukan ayatnya, nanti tulis di komen di YouTube-nya, ya. Kalau orang itu mau makan, dia harus bekerja. Nah, ini ayat ada di Perjanjian Baru. Nah, yang ketiga alasannya adalah karena rajin itu adalah tanggung jawab kita. Masih ingat yang pertama apa tadi? Yang pertama karena Tuhan kita sendiri pun rajin. Yang kedua karena memang perintah Tuhan. Rajin itu perintah Tuhan. Yang ketiga, kenapa kok kita mesti rajin? Karena rajin itu adalah tanggung jawab kita. Jadi teman-teman, menjadi seorang anak yang rajin itu adalah sesuatu yang tidak aneh. Jangan kalau kita lihat teman kita, wih cok rajin, rajin kok dirasani. Rajin itu tidak boleh malah dibully. Malah kita harus contoh, kenapa ya aku kok males? Aku harus rajin. Kenapa? Itu tadi 3 hal. Karena Tuhan kita pun rajin. Karena yang kedua, rajin itu bagian dari perintah Tuhan. Yang ketiga, rajin itu adalah tanggung jawab kita sebagai manusia. Sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita bekerja. Sehingga Tuhan ngomong, kalau kamu tidak makan, kalau kamu mau makan, kamu harus bekerja. Nah kan kita masih kecil Kak Abdiel. Nah ini lain ceritanya. Kalau kita masih kecil, kita pun masih bisa membantu orang tua. Siapa di sini yang selesai makan, bantu cuci piring? Ayo angkat kaki, angkat tangan. Ya itu salah satu cara kita rajin. Dan yang paling terakhir yang Kak Abdiel kepingin ingatkan ke teman-teman, kenapa kok kita mesti rajin? Yuk buka sama-sama Amsal pasal 18. Amsal pasal 18. Nih, yuk kita baca sama-sama ya. Yuk,
Amsal pasal 18 ayat yang ke-9. Kenapa kok kita ini mesti rajin? Yuk kita baca sama-sama ya. Amsal 18 ayat 9, 1, 2, 3. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Loh, apa maksudnya? Maksudnya kalau kita itu tidak rajin, kita sedang merusak diri kita sendiri. Tuhan tidak suka. Tuhan paling tidak suka orang yang malas. Tuhan sangat senang orang-orang yang rajin, anak-anak yang rajin. Dan mari pagi hari ini kita rajin belajar ya. Kita semangat walaupun masih belum bisa bertemu dalam dalam pembelajaran tatap muka, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Sekali lagi minta sama Tuhan, Tuhan aku kepengen semangat. Walaupun tidak bisa ketemu guru, tidak bisa ketemu teman, kadang bingung sama pelajarannya, tapi kan Tuhan suruh rajin. Ya sudah Tuhan, tolong kasih saya kerajinan. Ya, kita berdoa bersama-sama. Kita percaya bahwa ketika kita mau belajar menjadi anak yang rajin, Tuhan akan menolong kita melalui berbagai macam cara, sehingga kita bersemangat untuk bisa belajar dengan rajin. Yuk, kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini Engkau mengingatkan kami kembali betapa pentingnya kami menjadi anak-anak yang rajin. Kami melihat ternyata kerajinan bukan sesuatu yang aneh, karena sejak awal mula dunia diciptakan, Engkau sudah memerintahkan manusia untuk bekerja dengan rajin. Bahkan lebih dari itu, sampai dengan hari ini, Engkau Tuhan masih bekerja, masih dengan rajin menjagai setiap kami anak-anak, bahkan seluruh ciptaan. Dan yang terakhir Tuhan, tolong ingatkan kami agar ketika kami rajin, kami berarti sedang bertanggung jawab terhadap apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat papa mama, ayah ibu, ayah bunda, orang tua yang Kau berikan bagi kami, saudara-saudara yang Kau berikan bagi kami, guru-guru kami. Biarlah keberadaan mereka membuat kami bersemangat, rajin belajar. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa dan selamat belajar.